Yang terakhir, penggunaan media belajar untuk mendukung efektivitas pengajaran. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin seputar gaya belajarnya, kemudian sekarang medianya apa saja. Nah, ini tadi medianya ya. Jadi tadi yang pertama bisa dengan buku, untuk yang visual dengan gambar dan juga video. Kemudian yang auditory bisa dengan berdiskusi. Jadi mau nggak mau dibentuk kelompok suruh mereka berdiskusi. Misalnya dengan rekaman suara ataupun dengan rekaman webinar, misalnya seperti itu. Untuk yang kinestetik minta mereka untuk melakukan role play atau peragaan gitu ya. Atau misalnya minta mereka jembatani mereka dengan adanya gerakan. Jadi berikan mereka ruang untuk bisa bergerak selama mereka belajar. Atau yang terakhir minta mereka untuk menulis aja. Ini hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan gitu. Untuk taktil itu jelas butuh alat peraga gitu ya. Kemudian benda-benda yang jelas dan konkret biasanya terutama untuk terkait tekstur dan juga bentuk-bentuk benda yang berbeda. Dan terakhir, sentuhan, biasanya seperti itu. Oke, nah ini adalah informasi tambahan yang mau saya berikan untuk saat ini. Jadi, untuk orang-orang dengan gaya belajar visual, itu mereka tuh butuh tempat yang minim stimulus dari gambar. Jadi, anak-anak visual jangan ditaruh di kelas yang banyak gambar-gambarnya. Kenapa? Karena nanti ketika mereka disuruh baca buku, terus mereka ngelamun sedikit, lihat gambarnya misalnya Pak Jokowi di dinding, mereka akan mudah terganggu dengan stimulus tersebut. Kenapa? Karena mereka anak yang pembelajar dengan apa yang mereka lihat, seperti itu. Nah, untuk anak-anak atau orang-orang dengan auditori, itu butuh tempat yang tenang dan terhindar dari suara selama proses belajar. Jadi sebisa mungkin nanti kalau untuk siswa-siswa dengan gaya belajar auditori, sebisa mungkin dihindarkan ya dari suara-suara yang memang mengganggu. Karena even suara burung bersiul aja loh, itu mengganggu mereka gitu. Jadi sebisa mungkin dalam proses belajar, kalau saya ya jembatannya dengan apa ya, nih saya pakai headset kayak gini meskipun nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, ya setidaknya ini bisa meredam suara-suara yang lain yang mengganggu saya gitu. Orang dengan auditori kalau belajar jangan nyetel musik gitu ya, tapi orang auditori biasanya kan gampang sekali hafal lagu meskipun dia tidak niat untuk menghafalkan lagunya. Sering kali dengar atau satu kali dengar pasti udah hafal liriknya atau hafal dengan nadanya. Nah, orang-orang dengan auditori itu akan gampang menghafalkan lirik lagu biasanya dari apa yang dia dengar. Nah, untuk orang-orang dengan kinestetik, itu mereka butuh ruangan yang memadai untuk bergerak. Jadi kalau mereka berada di ruangan sempit, mereka akan kesulitan untuk belajar karena mereka butuh gerakan gitu. Terus kemudian mereka mungkin ada orang-orang yang cenderung gerakannya harus rada ekstrim ya dalam belajar, misalnya berpindah tempat, sering berpindah tempat, atau ada orang-orang memang butuh benda untuk mereka pegang dan mereka gerak-gerakan, misalnya seperti itu. Itu adalah media untuk pembelajar kinestetik juga sebenarnya, gitu. Dan yang terakhir untuk media belajar taktil, ini butuh alat peraga yang jelas. Kalau tidak ada alat peraga, akan sulit mereka untuk paham bagaimana caranya belajar, bagaimana memahami informasi dengan lebih konkret gitu. Kayak tisu tuh warnanya putih, bentuknya segini terus halus. Nah, orang dengan gaya belajar taktil itu bingung membayangkan tisu seperti apa. Mereka butuh tisu yang konkret di depan mata mereka untuk mereka lihat, mereka pegang, mereka amati. Oh, ini ada pori-porinya nih, ada teksturnya. Terus dia ini sebenarnya tidak terlalu tebal. Nah, mereka bisa mengamati hal-hal dari hal-hal yang konkret dari benda yang jelas yang mereka pegang seperti itu. Jadi memang untuk taktil ini hanya sesuai dengan media-media yang atau materi-materi yang dipelajari ya. Yang jelas untuk proses belajar taktil ini mungkin optimalnya hanya di usia anak-anak sampai usia sekolah dasar gitu ya. Jadi saya harapkan di sini mungkin ada Bapak Ibu di sini yang juga punya anak ataupun yang anaknya masih kecil, mungkin ini bisa jadi salah satu media yang baik Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan kemampuan anak juga dengan metode belajar taktil atau gaya belajar taktil. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dalam memberikan materi hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.